papan. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa pemilu masih 2 tahun lagi. Jadi marilah kita bertarung ide dan gagasan. Jangan bertarung fisik apalagi pakai kekerasan. Bagi Anda para capres yang belum kami nyanyikan, mungkin jatah Anda minggu depan akan kita nyanyikan. Selamat malam, selamat datang kembali di Adu Perspektif setiap Rabu malam. Thank you. Kru. Akam. Coba kamu sini dulu, in-frame dulu sini. Kamu, pengen lihat. Oke. Mantap juga opening kita kan. Ini kita terinspirasi dari Teh Tina Talisa ya. Dulu kan main piano sambil nyanyi. Ya, menunjukkan sedikit-sedikit kita ternyata ada bakat yang bermanfaat. Betul, karena kalau ada pepatah bilang ya kan, kalau politik itu kotor maka seni dan musik yang akan membilasnya. Padahal musik yang kotor, politik yang bersih harusnya begitu. Ini udah nyanyi opening panjang pula kata Pak Idam tuh. Iya. Kita perkenalkan narasumber kita langsung deh. Yang pertama, lu dulu lah. Ya. Seorang politisi. Ini dua-dua gue minoritas di sini. Secara primordialis. Gampang banget ya membuat etnis Jawa itu jadi minoritas ternyata. Betul, ya. hadirkan aja 3 dari 4 ini. Karena orang dari kampung gua ini agak banyak stoknya, Bos. Memang the factory of words. Ya. Yang pertama, Adit. Oke. Yang pertama seorang politisi yang kemarin menemani sang calon presiden menjajal bagaimana nih animo masyarakat dan yang langsung berdampak sama gue pribadi. Iya, apa? Gue tuh kan ke Medan kemarin. Gue ke toko duren cari duren Musangking, nggak ada bos, katanya diborong sama Mas Anies. Nggak ada, gara-gara beliau gue nggak bisa makan Musangking. Jangan-jangan beliau lah operator dalam pemborongan itu. Ya. Tinggal menunggu bagaimana partai bisa diborong dan dibungkus oleh koalisi ini. Betul. Siapa lagi kalau bukan? Willy Aditya. Mantap. Yang kedua. Masih ada sisa-sisa Turki, tapi saya yakin dia bukan masuk golongan pecinta Recep Tayyip Erdogan. Atau juga karena dia pelaku dalam layangan putus. Karena di Kapadokia itu apa namanya itu. Dan dia selama di Turki memilih untuk tidak menginap di hotel bintang 5, bintang 4 atau hotel mewah lain dengan ada jacuzzi, tapi memilih menginap di gua-gua yang tua. Untuk merasakan penderitaan zaman Pithecanthropus paleojavanicus ini. Siapa lagi kalau bukan? Hasan Hasbi. Nggak, sorry bang, ini emang nggak jelas sih. Emang opening begitu bang. Ya kan? Model bisnis nggak jelas juga. Model bisnis. Jadi kita pengen tanya oleh-oleh dulu Bang Willy dari Medan. Ya, abis itu kita oleh-oleh dari Turki. Iya, ya kan? Yang ternyata langsung berdampak duren ini inflasi bang. Stok duren langsung berkurang 20% setelah rombongan Bang Willy ke sana. Gimana bang? Apa yang setelah ini kan road trip pertama ya dengan calon presiden Anda ya? Apa cerita dari Sumatera Utara bang? Ya tadi makan durian kita ya. Ya kan sebenarnya tapi durian di Medan tuh ucok ataupun apa tadi? Bolang itu pengepul aja. Dia niru agregator. Iya. Duriannya dari kampungnya Ari juga. Kampung Bang Hasan juga. Kampungnya Bang Hasan juga. Tapi emang ada Musangking di situ? Ada. Oh ada. Jadi Musangking itu emang itu juga pengepul juga kan Bang Musangking dari mana-mana. Sekarang kan sudah ada Musangking lokal. Ya. Gimana rasanya punya capres keliling-keliling ini bang? Iya. Ya daripada kita anggurin.
Bagus kita ajak keliling. Artinya apa? Respon gimana respon? Responnya cukup pasar. bagus. Mang Anies itu ekspresi dari denyut yang bergerak di tengah-tengah massa. Kalau hari ini kita melihat sosok figur yang identik dengan perubahan ya Anies lah. Yang lain kan sudah jelas asosiasinya. Tapi bagaimana Anies hadir sebagai sebuah ekspresi perubahan dan ekspektasi publik ada di sana, itu terbukti mulai dari bandara sampai ke lapangan, sampai ke sholat Jumat, sampai ke lapangan Istana Maimun. Itu menunjukkan bahwasanya ekspresi publik terhadap perubahan itu nyata dan Anies mampu mewakili itu. Tugas kami di partai kan hanya memfasilitasi itu saja. Ya, partai ini bagaimana menjahit saja ya. Relawan yang ikut kemarin 102 relawan. Itu baru Medan dan sekitar 102 itu 102 simpul organisasi. 102 simpul relawan. Itu yang memang suatu hal yang benar-benar hadir sebagai kalau kita bilang spontanitas. Ya. Tapi memang keniscayaan kita pasca perang dingin relasinya kan bukan relasi yang institusional. Relasinya langsung sosiologi politik kita kan bergeser. Langsung menjadi fans club, langsung menjadi man to man kepada figur ya. Dan itu nggak terelakkan. Jadi memang partai di satu sisi yang harus kemudian sadar posisi. Ya. Bahwasanya luapan kepada Anies itu lebih tinggi daripada partai. Oke, Bang, seberapa pluralistik kemarin penyambutan dari Mas Anies? Karena kita juga lihat di sosial media kan ada juga komunitas-komunitas gereja yang juga ikut menyambut gitu ya. Mas Anies kalau tidak salah gitu. Bahkan ada yang memframing udah gereja yang deklarasi buat Mas Anies. Ya, kayak gitu-gitu boleh ditanggapi ke Bang? Wah, ini kita sambil abang pikir-pikir, Ya. kita kedatangan satu orang yang membuat saya tidak Jawa minoritas di sini, Bang. Ya kan? Tetap minoritas bukan orang Jawa juga. Iya juga, iya benar juga ya. Bang Fahri Hamzah. Cocok Len Rasa. Ini biasanya lu pakai baju begini. Iya. Ya, seorang politisi senior dengan peribahasa cocok Len Rasa. Mainkan. Bang Fahri Hamzah. Bang, ini lagi cerita-cerita Ya, lanjut. perjalanan Bang Willy dan Mas Anies ke Sumatera Utara. Oke. Ya kan, yang membuat harga duren dan pasokan duren di Inflasi. sana turun 20%, Bang. Termasuk durian ucok. Ah, itu Semuanya, dia. Bang. Sibolang kemarin. Iya, coba Bang. Gimana, Lu Bang? lanjutkan dulu. Respon-respon ini Bang. Medan itu kan dikenal sebagai Paris van Sumatera. Ya. Kalau kita baca naskah-naskah Buya Hamka, beliau banyak menceritakan bagaimana merantau ke Tanah Delhi dan lain sebagainya. Artinya Medan sebelum Batavia itu sebuah epicentrum yang benar-benar kosmopolitan. Ya ada Keling di sana ya, India yang kita kenal itu kan saya kebetulan karena besar punya keluarga bapak saya kan dari Medan. Itu kita panggilnya India tuh Keling ya. Ada Cina di sana, ada Melayu di sana, ada Minang di sana, ada Batak di sana, ada Aceh di sana. Itu suatu hal yang sangat plural. Ya, baik latar belakangnya, agamanya dan lain sebagainya. Jadi suatu hal yang biasa saja. Oke. Nggak apa ya, bahwasanya ada teman-teman dari PGI, teman-teman dari Hindu gitu ya. Itulah ekspresi kota Medan. Jadi nggak hebat-hebat banget sebenarnya. Ya itulah natifnya Medan. Medan sebelum Jakarta ini menjadi sangat plural, Medan lebih duluan plural. Nah, apa ini sebuah upaya untuk merespon Ade Armando. tudingan politik identitas itu Bang? Termasuk kita yang terakhir Bang Ade Armando ya. Bang bilang, Armando. Itu cara boleh ditampilkan nggak soal Ade Armando ya? Nah, tampilkan. Boleh. Nggak, sambil abang cerita aja. Nah, Jadi, Ri gini, sebelum saya lanjutkan itu, ada cerita Abu Nawas dengan panci tetangganya itu. Nah, gimana tuh Bang? Ah, jadi suatu saat Abu Nawas minjam panci ke tetangganya.
dipinjamin sama tetangganya. Si Abu Nawas nggak mulang-mulangin. Tetangganya akhirnya datangin si Abu Nawas. Bro, panci gua mana? Udah lama nih. Oh iya, ntar gua kembaliin. Dikembaliin sama Abu Nawas 2 panci. Kok 2 1? Iya, panci lu beranak. Habis itu suatu saat Abu Nawas minjam panci lagi. Minjam panci terus lebih lama nih nggak dikembaliin sama Abu Nawas. Sama tetangganya disamperin Abu Nawas. Bro, mana panci gua? Panci lu meninggal katanya. Loh, kok meninggal bro? Kemarin beranak. Nah, ini menunjukkan pertanyaan Ari tadi sama seperti tetangga si Abu Nawas. Ini berbicara tentang kalau sesuatu hal yang menguntungkan bagi Anda tidak komplain. Tapi sesuatu hal yang merugikan, Anda pasti akan merusuh. Padahal ini kan tidak masuk akal. Kenapa panci bisa meninggal dan kenapa ketika orang pancinya beranak orang tidak komplain? Karena menguntungkan dia. Ya. Jadi tadi pertanyaan tadi ya, identitas terhadap Ade Armando. Ini kan berbicara framing saja. Saya bilang tadi, Sumatera Utara khususnya Medan itu Paris Van Sumatera. Nggak ada perkara-perkara identitas itu tuh, udah lewat bagi kami itu. Jadi ini cara berpikir ya. Kami ini apa nih Bang? Pak Anies dan Nasdem. Oh Pak Anies, oh Nasdem maksudnya ya? Iya. Bukan Nasdem. Saya Oh, orang Medan. bapak saya Lubis, ibu saya. Nah itu maksud gua, Iya, itu iya. pertanyaannya. Itu suatu hal yang nggak relevan. Ya. Ini karena cara berpikir seorang Ari Putra aja ini. Bang Memang ini bang. Ari Putra ini maksudnya Saya kenal. memecah mengadu Bang domba Ali dan beda. memecah belah juga Enggak, Bang. Ade tadi bang Ade itu. Tapi setidak-tidaknya orang ketika sesuatu hal yang menguntungkan bagi dia, akal sehatnya nggak bekerja. Bro. Tuh. Jadi Panci- mari kita berpikir sekarang dengan common sense, dengan akal sehat. Oke. Ini kan berbicara identitas, bicara segala macam. Ini residu-residu yang lalu lah. Narasi-narasi ini kita selesaikan lah. Tapi Anda melihat ini memang masih ada problemnya atau coba diangkat aja di engineering gitu Bang? Itu kan udah jelas bahwasanya kalau itu menguntungkan berarti ada yang meng-create kan, ya, meng-create secara kreasi. Kalau kita lihat dengan masuknya Prabowo ke kabinet kan selesai sudah bro. Apa yang kita mau ributkan? Ada orang yang kemudian mempertahankan ini, justru kita bertanya pada dia. Tapi setidak-tidaknya saya, Nasdem menunjukkan di dalam Rakernas kami mengangkat tema politik kebangsaan dan politik riang gembira. Tadi saya sangat senang tadi dengan lagu pembukaan tadi. Soekarno mengajak kita dulu, mari kita bergembira, sukaria bersama. Ngapain kita terjebak pada proses-proses yang kemudian meluluh lantakkan akal sehat kita? Kita ini semua kan kaum terdidik, bos. Justru kita yang kemudian keluar dari jebakan-jebakan Batman seperti ini. Apa dengan tema polarisasi yang Anda tawarkan hari ini, itu pasti kalau polar itu seperti karet yang ditarik. Dilepaskan dia menjadi benturan. Nah, apakah kita ingin merayakan Indonesia yang seperti itu? Pasti konsekuensi logisnya adalah clash of civilization. Nah, tentu sebagai orang yang terdidik, orang yang memiliki akal sehat, dan orang yang paling penting adalah apa beda politisi dan negarawan? Orang yang memiliki obligasi, bos. Masa kita mau menggoreng itu terus-menerus? Saya khususnya secara pribadi, ingin keluar dari jebakan Batman itu. Baik. Ini narasi yang picik, ini narasi yang kemudian ya ngapain kita ikut orang-orang apalah ya, kalau bahasa Rocky itu ya mungkin enggak perlu pakai Iya, bahasa Gak apa-apa, Rocky bahasa ya, Rocky apa? ya dungu lah ya. Nasdem sama Rocky terjebak. udah dekat sekarang. Pada proses-proses yang ya kita orang yang tetap ya, mempertahankan ini jangan-jangan dia melakukan kapitalisasi terhadap hal ini. Oke. Jadi saya ingin mengajak kita keluar dari jebakan ini. Justru kita ingin keluar dan kemudian melihat sebuah realitas baru. Apa realitas baru? Sekarang ada krisis global. Di mana relasi antara satu negara bangsa dengan negara bangsa itu menjadi lebih krusial ketimbang kita terjebak pada narasi-narasi yang polarisasi seperti ini. Oke Bang. Gitu. Siap. Nah itu oleh-oleh dari Medan tuh agak panjang tuh. Ada panci berana, ada panci meninggal. Itu bagus juga tuh Bang. Cocok juga Bang ya. Kita ke Turki dulu. Nah dari Turki inilah sebenarnya Bang Willy ide mengenai
ini kok pertarungan masih 2 tahun lagi, pemilu masih 2 tahun lagi. Tapi kok kental polarisasinya, pertarungannya, kekasaran, kebanalitasannya Apa itu. hubungannya sama Turki? Enggak, ini dari Turki beliau mengirimkan pesan iya. lewat monolog yang fenomenal itu, ya kan Bang Hasan. Hasan Hasbi itu udah paten Bang. Mikrofon Hasan Iya, Hasbi Bang. agak podcast Fahri Hamzah agak mulai mepet lah ini. Ternyata ada yang lebih nggak konsisten podcast Fahri Hamzah. Nah, ini agak berbeda dengan Bang Willy, Iya. bahwa Bang Hasan justru mencium ini masih lama pertarungan tiket aja belum dapat kawan-kawan ini. Ini di bawah nih pertarungan clash of civilization-nya udah kelihatan. Harusnya udahlah kalian selesai aja. Bikin political engineering yang win-win. Nah, coba kasih dulu. Tadi nggak percaya tuh katanya ada polarisasi segala macam. Engineering Bang katanya. Kasih dulu barang ini. Iya, saya sepakat kalau ada engineering itu, social engineering itu wajib. Ya. Jadi kalau misalnya negara kita dalam kondisi tertentu harus ada social engineering, itu wajib. Jangan dibiarkan apa adanya, natural itu berbahaya. Saya kalau itu yang dimaksud tadi yang ditanya itu, jadi begini. Pertama saya apresiasi dulu bahwa yang deklarasi Anies pertama itu Nasdem, bukan PKS. Jadi ini nyuci baju nih. Dan bagus menurut saya. Baju siapa yang dicuci Bang? Baju Mas Anies karena kan baju Mas image ini Anies. persepsi. Ganti kulit ya. Nyuci persepsi. Ganti kulit. Bagaimanapun kadang-kadang gini, Anies gak akan pernah keluar statement yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari orang yang ikut dalam perang polarisasi itu. Ya, tapi dia menikmati orang-orang di bawah yang memang narasinya narasi seperti itu dan nggak pernah diberhentikan. Gitu. Di pihak sini juga seperti itu. Narasi-narasi yang sekarang menyebut Anies Yaman, Kadrun, Arab, Timur Tengah dan segala macam kan juga nggak coba diberhentikan. Jadi kan sebenarnya sudah mengulang cerita yang sama aja dengan posisi yang berbeda. Maka ketika dibungkus Nasdem agak dicuci dikit lah. Ketika sekarang keliling-keliling itu dengan relawannya Nasdem, gitu. 102 tapi menurut saya itu relawannya Nasdem 102 itu iya dicuci dikit juga kan, yang tampil tuh yang lebih nasionalis, yang nggak ada kesan serem-seremnya yang kayak gitu tuh lumayan kecuci lah menurut saya. Tapi di level elit menurut saya kesadaran kayak gini, kita bicara kayak gini tuh bisa. Tapi di level bawah itu, ya mungkin nggak semuanya. Ada 15% di sini juga mungkin 15-20%. Yang di otaknya itu ketika itu nongol ini sudah lawan saya yang berseberangan dan itu saya nggak bisa terima. Makanya muncul kata-kata itu kan kembali muncul dan hangat. Mau Kadrun, mau Yaman, mau Arab, mau apa segala macam kata-kata yang nggak pantas untuk dikeluarkan. Dan itu terjadi. Dulu orang ini protes ketika Ahok disebut seperti itu. Dibilang Cina, dibilang non-Islam, dibilang apa dan segala macam. Kan kita protes tentang hal yang sama, tapi kita lakukan hal yang sama pula untuk orang yang kita nggak suka. Jadi kita mengulang dosa orang itu juga. Gitu. Tapi kalau ini kan sebagai bahan diskusi kita bisa ketemu titik temu. Tapi diskusi kita ini mau kita berbusa-busa menyampaikan kepada masyarakat nih yang di bawah ini, yang saling membenci ini. Saya tunjuk aja lah, pendukung Ganjar sama pendukung Anies itu nggak bisa akur. Nggak bisa ketemu, kita bangun jembatan rubuh gitu. Jadi karena memang nggak bisa ketemu itu, gitu. Belum jadi capres di sini juga belum tentu jadi capres. Berantem seolah-olah mereka udah jadi capres dua-duanya. Kayak supporter Indonesia sama supporter Malaysia meributkan negara mana yang bakal jadi juara dunia di Piala Dunia Qatar gitu. Nggak ikut, belum tentu ikut dua-duanya ini. Itu namanya orang botak saling jambak. Jadi Pepatah Sumbawa itu. tapi itu tuh berasa gitu loh. Dan itu sudah mulai berasa. Bahkan di beberapa tempat ibadah sudah mulai berasa pemanasan seperti itu. Saya bilang, ini belum tentu jadi capres ini. Tapi sudah auranya seolah-olah cuma dua ini capresnya. Nah, kalau saya berpikir kalau ini kayaknya nggak selesai dengan dengan dakwah deh. Ya. Nggak selesai dengan pendidikan politik saja. Ya. Jangan-jangan ini keburu meledak lebih cepat daripada pendidikan politik kita selesai. Pendidikan politik kita baru semester 1 ini udah meledak nih. Jadi makanya menurut saya, kalau versi saya perlu ada yang disebut oleh Willy engineering. Saya menyebutnya desain politik. Ya, walaupun kita punya sama-sama pikiran soal social engineering, tapi mungkin resultnya berbeda. Kalau saya menganggap desain politiknya ini kan hanya bisa dikerjakan oleh partai politik.
Nah, kalau menurut saya desain politiknya adalah tidak memberi ruang dua orang ini untuk maju. Kesannya memang otoriter ngalang-ngalangin orang, tapi kan ini urusan bangsa. Urusan dua orang dibandingkan urusan bangsa lebih besar yang mana? Bangsa ini umurnya lebih panjang apa dua orang ini akan lebih panjang umurnya? Jadi takutnya nanti mau dibungkus oleh Nasdem sekalipun yang di depannya adalah nasionalis, tapi ketika yang ini maju, yang di sini emang nggak terima. Jadi ini punya pendukung militan, ini juga punya pembenci yang militan juga. Yang militansinya sama-sama di level 9 gitu. Dari 10 gitu, sama-sama di level 9. Nah, nanti kalau Ganjar maju, di sini pembencinya juga sama. Ya, pembenci itu ya narasi yang dilekatkan ke Pak Jokowi 90% juga dilekatkan ke Ganjar. Gitu. Tiba-tiba nanti sebentar lagi Ganjar komunis ini. Oh, itu berulang aja gitu. Iya, Bang? berulang aja. Jadi coba yang paling bahaya menurut saya itu kan di level-level juga orang-orang yang kira-kira pendidikannya hampir sama dengan kita. Jadi kalau Ganjar yang menang, negara kita akan makin dikuasai oleh RRC. Nah, sebelah sini juga bilang, kalau ini yang menang, negara kita dikuasai oleh Arab katanya. Enggak ada yang benar ini. Ini seolah-olah negara kita bisa digadai dengan mudah, negara sebesar ini bisa dikooptasi dengan mudah oleh negara besar sekalipun. Dakwah, literasi politik, Itu Fahri baik. Hamzah keliling dari satu Itu seminar baik. ke seminar yang lain itu bisa mengobati Ya, luka. tapi Bang Fadi baru mengangannya. ngajar semester 1, nanti ini tiba-tiba jangannya udah keburu pecah nih. Nah, berarti Bang Willy dan kawan-kawan di Nasdem Cuci baju ini iya, buat cuci. apa? Tadi Anda puji cuci baju. Iya, saya puji loh. Iya, bagus Karena ini dong. akan lebih keras kalau Tapi ini. belakangnya dia berkontribusi untuk Apa? jembatan rusak ini kan kata Anda. Nggak, kan semoga kan ini menurut saya gini. Ini jadi langkah bagus buat Nasdem aja. Jadi nanti nggak bisa maju tapi buat Nasdem tetap bagus. Punya vote getters. Iya, ntar dulu. Punya vote getters. Iya. Punya ikon, ya. Punya orang yang bisa dibawa-bawa keliling-keliling. Minimal untuk Nasdemnya bagus. Buat Mas Aniesnya juga bagus kalau menjadi bagian dari Nasdem. Nah, menurut saya sampai di sana aja. Tapi kalau sampai jadi Capres. calon presiden yang sebelah sini ini, yang dengan NKRI harga mati juga nggak mau terima ini. Kalau misalnya hanya Mas Anies tapi sisi yang lainnya bukan Mas Ganjar, apakah jembatannya bisa menyatu? Kan juga? kebencian itu bukan masalahnya di sini ada apa enggak. Di sininya nggak ada, di sininya ada malah kebencian tambah jadi-jadi. Jadi Punya gini, gua nggak maju nih. Iya, Bang. Ini kan satu diktum yang paling tidak bisa ditolak. Society itu konsepnya adalah disable. Itu yang perlu diingat. Jadi biar kita tidak nihilism atau apalagi ini kan kalau Bro Hasan tadi bilang ini seperti main SimCity dengan tanah yang kosong terus kita nyusun sendiri. Nggak bisa. Society lahir sebagai sebuah kreasi imajinasi. Nah, saya ingin mengajak ada referensinya, ada. Amerika di saat Donald Trump dan Amerika di saat Joe Biden. Itu yang perlu kita ingat. 4 tahun Donald Trump berkuasa, itu melahirkan kerusakan. Damage-nya 10 tahun. Fragmentasi dan polarisasi. Apa kesalahan seorang Donald Trump? Kalau kita refleksikan pada hari ini, dia tidak memiliki obligasi untuk kemudian menormalisasi dengan proyek dinamakan Common Project rekonsiliasi dan reintegrasi nasional. Nah, itu obligasi yang dimiliki oleh seorang Joe Biden. Iya. Joe Biden mengumpulkan ratusan neuroscience, ratusan sosiolog, ratusan psikolog untuk kemudian membangun program nasional yang dinamakan rekonsiliasi nasional 3 months. 3 bulan selesai. Jadi ini kemudian yang saya lakukan hari ini, minggu depan saya ke UGM, mengumpulkan banyak guru besar, neuroscience, sosiolog, psikolog, ahli komunikasi. Untuk apa? Apa obligasi seorang Anies Baswedan dan di sana digerakkan oleh Willy Aditya untuk membangun rekonsiliasi nasional. Jadi tidak mempertahankan buzzer-buzzer sebagai ujung tombak yang kemudian saya bilang tadi, ya kalau bahasa kampungnya Hasan dan Ari ini kan kacang miang ya. Mempertahankan kacang-kacang miang ini untuk kemudian polarisasi ini tetap terjaga. Kenapa? Mereka hidup di tengah kekeruan-kekeruan ini untuk mendapatkan benefit. Iya kan? Nah, kita sebagai orang yang memiliki akal budi. Di sana kemudian backbone-nya adalah obligasi politik. Not only moral obligation, tapi political obligation. Bagaimana membangun rekonsiliasi nasional. Tidak mempertahankan para buzzer sebagai frontier, sebagai ujung tombak. Tapi kemudian itu yang harus kita lakukan. Tidak bisa dengan menihilism, oh udah, ini Ganjar nggak usah maju, Anies nggak usah maju, kosong-kosong aja barang. Bos,
gini, suka nggak suka, senang nggak senang. Dengan dideklarasikan Anies oleh Partai Nasdem, Bos. Levelisasi kepemimpinan nasional itu langsung naik, Bos. Orang berpikir kartu Ganjar jadi hidup, sebelumnya mati, Bos. Harusnya berterima kasih pada Nasdem, kartu Ganjar hidup, Bos. Artinya apa? Kalau yang lain, Bos, kan abal-abal aja. Hah? Tapi dengan ini, Iko lawan Bare, Bos. Harus berpikir Bahasa kemudian, Indonesia, bahasa ya, Indonesia. ini kan lawan berat, Bos. Ini lawan berat. Antara Mike Tyson dengan Evander Holyfield ini kan. Orang Kan Bima, nggak orang mungkin- Bima nggak ngerti, Ya. Bang. Orang Sumbawa. Nggak mungkin lawan kayak apa Sugere Leonard, nggak mungkin gitu ya. Nggak, Chris John, Nasdem juga tuh kan. karena ya kelas beratnya kan Evander Holyfield lawan Mike Tyson. Nggak mungkin ya. Albert Papilaya. Atau siapa si inilah Golden Boy ini. Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Nggak mungkin ini dilawankan, dilagakan, nggak mungkin karena kita engineering itu dari realitas objektif, bukan realitas yang imajinatif itu oke, tapi bukan kemudian menegasikan realitas ini, tidak. Oke. Artinya Bang, intinya Dengan dicapreskannya Anies oleh Nasdem, Level naik. level bukan 67 bukan 89. wah, tapi tadi kalau kata Bang Hasan merangsang permusuhan yang lebih Bukan, tajam. keniscayaan gini, apa kontestasi yang tidak melahirkan polarisasi? Apa yang enggak? Tapi obligasi yang membedakan itu. Jadi gini, kita nggak boleh simplify. Nggak ada apa yang kemudian di realitas hidup yang bisa disimplify. Itu sama seperti lebih baik gua ketika umur 17 gua kesana ya. Kan nggak mungkin, Bos. Oke, siap. Jadi ini bukan sebuah ruang kosong lalu kemudian kita berimajinasi lalu kita mereka-reka gitu, nggak mungkin. Dan kemudian ini terkait dengan levelisasi kepemimpinan nasional, Bos. Ya. Bahwasanya ya kalau ikroknya terbatas, kalau literaturnya sempit, maka kemudian kita harus buka literatur yang lain. Jangan kemudian seperti generasi 98 seperti saya. Korea pasca gerakan demokrasinya ada aktivis yang jadi presiden. Kami karena empirik menolak bergabung dengan oposisi, maka kemudian tetap aja musuh-musuh demokrasi yang kemudian lebih prominent. Itu sebuah moral obligation. Ya ini Anies mantan ketua senat UGM, Bos. Hah? Itu bagi saya itu benchmarking. Ya. Gitu. UGM lagi. Nih, sedikit Sorry, Bos. sebelum ke Ini Bang UI Fahri ini nih. UGM. Bang, ini UI boleh lebih banyak, tapi Iya. UGM berkuasa, Bang. Sebelum ke Bang Fahri nih Bang, ini kata Bang Willy bukan opsi kepemimpinan yang dianggap terbaik ini yang harus ditutup, tapi manufacturing concernnya, tapi reproduksi kebenciannya ini yang harusnya menjadi Iya, kalau ini kita. saya kan targetnya. orangnya lebih praktis aja. Lebih duluan mana rekonstruksi itu berhasil, kan ini adu balap nih. Bang Willy kan akan mengumpulkan Iya. guru besar Ini nih. benturannya kita nggak tahu kapan, sama pencerahannya kita nggak tahu kapan. Adu balap aja. Pencerahannya lebih dulu selesai, apa benturannya lebih dulu terjadi. Kalau saya sih lebih praktis aja. Nggak akan menyenangkan semua pihak, tapi kalau saya lebih praktis benturannya yang dihindari. Pendidikannya jalan terus. Tapi kalau menurut saya, mungkin pendidikannya baru setengah jalan, benturannya sudah terjadi. Ini buzzer ini gimana? Mau menghentikan dengan cara apa? Orang yang duduk buzzer tuh dia pakai buzzer juga aja habis itu. Ya maksud saya itu, kita tuh kadang-kadang nabok orang gitu. Iya, kita melakukan hal yang sama juga gitu. Jadi sama juga nuduh ini begini, dia melakukan hal yang sama juga. Jadi menurut saya di level ini kebencian-kebencian itu sudah nggak masuk akal. Gini, saya komentari sedikit. Semua kompetisi pasti melahirkan persaingan. Ya. Ya, ada benturan. Kalau benturan gagasan tuh nggak apa-apa. Maksud saya gini, kompetisi politik tuh sampai di urusan setuju nggak setuju aja. Bukan urusan saling benci. Ya. Setuju nggak setuju aja. Nanti kalau tadi bicara Donald Trump, kita mundur aja, itu ditunda aja. Ditunda aja 8 tahun oleh si John McCain. Ketika John McCain dalam sebuah kampanye terbuka, dibilang sama pendukungnya, saya nggak percaya sama Obama. Obama itu Arab, Muslim, teroris. Terus John McCain bilang, oh no madam, nggak bisa kayak gitu. Anda nggak bisa ngomong kayak gitu. Obama itu warga negara terhormat, senator yang baik, pembayar pajak yang baik. Cuman saya berbeda cara ngelola negaranya sama dia. Saya nggak setuju dengan program-program dia. Karena saya nggak setuju dengan program dia, maka saya jadi presiden. Tapi dia hentikan kebencian itu depan umum.
Nah misalnya ketika ada kebencian dulu nih, Mas Anies pernah berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Tanya nggak kenapa berdiri nggak untuk menghentikan kebencian itu? Ada dalam pikiran dia ada. Tapi kalau ditanya kenapa nggak tiru McCain? John McCain melakukan itu tapi kalah. Kalau politik kalah. Nah, kan? Ini artinya kembali ke obligation tadi dong. Ya, obligasi itu kayak obligasi John McCain politik. itu obligasi politik. Tapi kalau kita nggak pernah meralat itu, nggak pernah mengoreksi itu, nggak pernah minta maaf soal itu, jangan bicara obligasi lah. Bicara kepentingan kita untuk mendapatkan kekuasaan aja, jujur aja. Oke. Obligasi itu kayak John McCain itu. Kalah dia memang iya, tapi itu obligasi. Itu kewajiban dia sama negara. Gua nggak mau menang dengan cara menghancurkan negara gua. Dengan kualifikasi Mas Anies, literasinya, pengalaman Tahu panjang dalam lah, organisasi. Tahu lah itu, tahu. Kan Cuman Bang Willy kan bilang pilihan kita udah politiknya- beda standar nih bos. Pilihan politiknya, kalau saya tenangkan orang nggak bisa kayak gitu ngomong sama Ahok. Nggak bisa kalian demo-demo kayak gitu segala macam. Kalah dia. Niru jejak McCain dia. Tapi kalau kalah itu obligasi terhadap negara. Pilihan mana? Saya mau milih kalah atau saya milih menang? Oke. Siap. Nah, maksud saya kayak gitu. Saya setuju dengan Manfaatnya kalimatnya. mana yang lebih Tapi besar secara praktis kalau sebagai kita lihat- politisi mana manfaatnya lebih besar? Saya nggak mau gitu kayak gitu. Kalau kita bicara obligasi yang tadi itu kan gini, politisi kita hidup seumur hidup kita berapa? 30 tahun lagi? Saya sama Willy 30 tahun lagi udah paling panjang. Negara ini mau 30 tahun lagi atau mau lebih panjang daripada itu? Gitu aja, simpel aja. Jadi saya lebih praktis aja. Jadi Bahwa pendidikan engineering ini penting, rekonstruksi ini penting, pembenahan ini penting, iya jalan terus lah. Iya. Tapi kalau mau adu cepat sih mana Tapi, yang Bang- lebih cepat kira-kira? Bang, masa kondisinya separah itu sih sampai akhirnya literasi yang dibangun oleh Bang Willy pendidikan politik Gini, ini ini dengan pemanasan nih. Ustadz Fahri Hamzah yang turun kemana-mana Gini, ini nggak bisa menghentikan. Kalau ini baru terjadi, mau terjadi 2024, kita nggak takut lah. Baru coba-coba nih. Tapi ini kan sudah panjang, 2012 putaran 2. 2014 begitu. Nggak usah dipeleset-peleset, nggak usah ngeles-ngeles. Itu nggak ada, itu cuman gimmick. Nggak gimmick, itu permusuhannya nyata kok. Itu bukan gimmick demokrasi itu. Dan sampai sekarang Dan terjadi. bukan bumbu itu. Permusuhannya berasa nyata kok. Nanti Oke. itu akan ketemu, nanti kalau lanjut 2024, saya salaman sama Bang Fahri, nanti karena beda pilihan politik, Bang Fahri wudhu lagi. Atau saya yang wudhu lagi gitu, saking nggak sukanya, sama-sama ketemu keluar dari tempat wudhu salaman, balik lagi ke dalam wudhu lagi, karena bisa salaman sama orang yang berbeda pilihan. Kira-kira begitu. Iya, iya. Di 2012 putaran 2, 2014, 2017, 2019, ini yang udah yang kelima ini. Oh dari 2012 berarti Bang. Ya, kalau baru mulai sekarang kita bisa ketawa-ketawa ini. Oke. Tapi ini udah yang kelima ini. Ini menurut saya gitu aja. Nah, Soal ya. praktis aja. Bang Fahri, ini Supaya kita nggak dikuasai sama Sumatera Barat punya literasi ini Bang. Kita Ini we need malam some pikiran. fresh air Bang. kayaknya ya ketika 98 itu reformasi kayaknya kita udah sampai di demokrasi yang terbuka, kompetitif. Iya deliberatif Iya, ya. deliberatif, Orang bisa dialogis. ngaku komunis zaman itu. Iya. Pakai baju paluarin nggak apa-apa atau 98. Coba hari ini. Di Rajia Nah, Bang. makanya Bang. Ini ada konstruksi kenegaraan kita apa nih problemnya yang tadinya kita udah sampai nih rasanya kan. Iya. Ini kan kita nanti akan melihat di Asia Tenggara negara mana yang paling declining gitu. Jangan-jangan kita masuk gitu di dalam Kita, list itu gitu. sekarang kita bisa ketawain Thailand sama Myanmar kan atau Filipina Iya. gitu. Kita masih bangga. Iya, iya. Selain Bang Fahri mengusulkan bahwa pemerintah harus berjarak dengan industri olahraga ya, supaya bola kita tidak ada tragedi lagi. Nah, soal ini apa nih Bang? Perspektif apa? Nah, sebenarnya kan seluruh dunia sekarang kan mengalami polarisasi. Ya. Jadi ekstremisme dalam politik itu rupanya sedang diproduksi oleh zaman sekarang ini kan. Bahkan di Amerika itu yang championnya demokrasi tapi orang sekarang menyesal ya. Di Eropa trennya itu lahir figur-figur ketiga. Sejauh itu merupakan pertarungan ide ya tadi Hasan bilang begitu ya memang tidak ada masalah gitu. Yang kita khawatirkan kan kalau ini kemudian menjadi elemen-elemen pendahuluan bagi kekerasan politik gitu, yang sebenarnya kita hindari gitu. Jadi waktu kita masuk demokrasi itu kan kita sadar bahwa inilah cara kita berbeda yang benar gitu. Ya. Memang bangsa kita juga ini memang gudangnya perbedaan sebenarnya gitu. Tetapi alhamdulillah kita punya para pendiri bangsa yang sudah membungkus itu dalam banyak cara begitu, termasuk melahirkan Pancasila itu satu kerja yang sangat luar biasa gitu.
Meskipun di kemudian hari banyak orang yang misinterpretasi atau less interpretasi atau gagal menginterpretasi Pancasila sebagai ideologi persatuan gitu. Ya belakangan muncul. Inilah sebenarnya juga kritik saya, Bung Willy. Kenapa Nasdem lompat ke orang gitu? Kalau mau ngeritik Pak Jokowi karena 10 tahun ini memproduksi misinterpretasi tadi, ya itu dulu yang dilakukan, introspeksi di dalam pemerintahan koalisi 10 tahun ini. Nah, sekarang kita lompat ke figur kan. Padahal harusnya itu rutenya itu kita bicara dulu ini idenya apa nih? What happened with the country gitu kan? Kita dalam dulu soal ini, ya kan? Oh, ini belakangan ini 10 tahun ini demokratisasi kita mengalami penurunan. Penurunannya terjadi karena menguatnya politik aliran di dalam pemerintahan. Boleh dikritik bahwa itu adalah karya masyarakat atau karya oposisi. Tapi tidak bisa, yang berkuasa yang harus disalahkan. Jangan nyalakan yang lain gitu. So keliru kita kalau nyalakan rakyat, nyalakan oposisi, orang yang berkuasa yang megang kendali kekuasaan. Nah, idenya dulu kita omongkan kan. Baru kita bicara terus metodenya ke depan bagaimana, program apa yang mesti kita bangun gitu kan. Lalu figurnya siapa gitu loh. Nah, ini enggak kan, kita kan lompat ke figur nih, padahal pemilunya masih setahun lebih lagi kan. Yang figur itu akhirnya dipertanyakan orang gitu. Ya kan? Anies sendiri dipertanyakan orang karena dia lompat dari konvensi Partai Demokrat, dipilih oleh Pak Jokowi, dipilih oleh Pak Prabowo, sekarang dipilih Pak Surya Paloh kan. Itu kan lompatan yang indah itu buat Anies Baswedan, tapi kan kita nggak perlu itunya gitu loh. Yang kita perlu 2 step tadi, bagaimana dia memulai, kita nggak ragukan kemampuan Anies untuk bernarasi gitu ya. Tapi kan dia kan di drive untuk agak ekstrim begitu, sikapnya itu gitu. Dan juga itu dialami oleh, jadi Nasdem dan Anies Baswedan itu ada dalam dilema atas pilihan politiknya gitu loh, baik yang sifatnya itu naratif maupun yang pragmatis. Ini yang akan terjadi nih sebentar lagi gitu, masih panjang ujiannya buat Anies dan Nasdem gitu. Akan terjadi sebentar lagi apa Bang yang ada Bang? Ya kekuasaan ini kan melakukan rekonfigurasi. Apa rela PDIP dan kawan-kawan melihat kritik Nasdem ini? Padahal hampir 2 periode ini kita menikmati itu gitu loh. Bersama-sama as naratif, ya kan, as kebijakan, ya kan, dan kebijakan yang lebih teknis lagi, pemilihan orang dan sebagainya. Kan semua dalam alur itu, tiba-tiba belakangan kita agak berbeda sendiri kan nggak bakalan diterima. Nah itu tadi yang saya khawatirkan ini karena lompatan adanya figur yang dianggap sebenarnya anomali dalam politik kita. Popularity mendahului nominasi. Harusnya kan nominasi dulu baru popularity gitu loh. Nah itu akan terjadi ya. Saya yakin ini goncangan setahun ini akan terjadi. Sebab kita yang berasal dari luar melihat bahwa ini keretakan gitu. Udah apakah retak keras, karena selama ini kan juga kabinet itu kan tidak disatukan oleh pikiran kan. Ya dengan segala maaf itu kabinet agak drive oleh pragmatisme juga gitu. Maksudnya ini Bang, manifestasi dari kalimat-kalimat ini Bang. Ini dari Sekjen ya kayak gitu-gitulah. Jadi ini kan biru lepas dari Jokowi gara-gara punya capres sendiri. Ini kan bukan naratif ini kan. Ini kan perasaan begitu loh. Jadi ini kegalauan dan curhat-curhat itulah gitu. Tapi itu merefleksikan tadi Abah katakan. Jadi sekarang ini bolehkah kita memulai dengan memindahkan ini dalam debat pikiran dulu gitu. Ya. Terlepas dia siapa ya, makanya kalau Hasbi mau ngotong di ujung, kalau bisa figurnya jangan dia gitu loh, karena kita belum debat konten gitu loh. Jadi maksudnya dia tuh mengajak ayo debat konten dulu, what happened with Indonesia. Itu yang saya bayangkan dalam prosedur konstitusi kita yang mengatakan bahwa ya harusnya memang kita mulai dengan perdebatan dulu. Sayang dong setahun ini ada kekosongan naratif. Padahal orang harusnya mulai boleh berdebat. Anies Baswedan sebagai capres debat dong mulai sekarang. Tapi kan enggak, karena ini orang kan sembunyi. Ini tiketnya cuma 2 atau 3, ini salah satunya gua nih. Gua harus jaga diri nih, hati-hati gua nggak boleh terlalu banyak ngomong. Ya kan, karena saya salah satunya di ujung nanti. Yang pertarungannya singkat, cuma 1 bulan, 2 bulan. Dan itu tidak punya kesempatan kepada kita semua, bangsa Indonesia untuk mengetahui apa sebenarnya dalam pikiran orang. Nggak ada. Kelompen capir yang sangat singkat, tak gitu tiba-tiba udah harus nyoblos kita.
Nah, Belum jadi mencapai. Klub mencapai. kembali kepada ide gitu. Bisa nggak kita memfasilitasi ide? Ya memang kalau bicara pragmatisnya, Nasdem dan Anies sekarang punya privilege dalam setahun ini tanpa diganggu untuk menawarkan itu gitu loh. Tapi itu ujian kan? Anda kan nggak bisa serta-merta belok gitu, karena orang akan bertanya gitu. Yang kedua, ya saya mendengar pidatonya Pak Surya Paloh dan pidatonya Anies, tujuannya mulia gitu. Tapi apakah betul ini akan berani menabrak establishment dalam kekuasaan itu sendiri? Yang tidak setuju dengan pidato Surya Paloh dan Anies Baswedan itu. Gitu loh. Orang kan belum ngomong, Hasto kan baru bilang birunya dirobek gitu. Bahkan itu Belanda kan, peristiwa Hotel Yamato itu kan. Dirobek birunya tinggal merah putih. Kan itu logikanya orang ini kan sekarang. Tapi sekali lagi privilege ini mau dipakai nggak? Untuk mengoreksi ini semua gitu. Iya. Tapi kalau niatnya nggak baik, artinya memang niatnya itu mau sembunyi, mudah-mudahan saya di ujung terpilih. Nah itulah kemudian keikhlasan kita itu akan dilihat oleh publik juga gitu. Kalau di ujung seperti kata Bang Hasan tadi, desain politik aja karena dari 2012 Bang. Ya ini makanya kita kan. pertarungan. Termasuk itu yang dan harus itu kita- replikasi terus. Itu desain yang harus politik kita bisa address kan mencemaskan situasi ini sebenarnya. Tapi kecemasan itu kan harus dilantangkan gitu. Harus ada yang tadi kalau beliau memakai McCain, sekarang juga Obama kan lagi dipuji juga nih karena mengoreksi cara berpikir masa-masa. Dia bilang dalam crowd tuh kadang-kadang kita jadi nggak rasional, ya kan, kita menjadi emosional dan sebagainya. Itu yang menurut saya ya di exercise sekarang gitu. Jadi kalau tadi ngomong Medan tuh, menurut saya Medan tuh 212 gitu loh. Ya ada gimmicknya ke gereja dan sebagainya. Tapi jangan lupa itu belum netral itu. Gitu loh. Satu ya ini. Jadi Jadi kayak sepluralistik itu Bang. mulai dari ide dulu. Kita mulai dari ide dulu. Yang kedua, nggak usah khawatir timelinenya. Sejarah kita udah luar biasa lah. Kita sampai pada demokrasi ini udahlah. Ini akumulasi dari kekuatan kita. No way nggak bakalan balik kita kepada kecemasan kiri atau kanan tuh nggak akan terjadi kayak begitu. Kita ini sudah di tengah identifikasi sejak awal bangsa kita ini tidak suka dengan ekstremisme. Kita ini bangsa moderat, tidak suka dengan itu. Tapi ini mesti dijaga kan ide. Nah lalu kemudian nah berikutnya apa yang kita mesti lihat ke depan gitu. Saya terus terang kalau ada keberanian gitu ya, memperbanyak kontestan. Gitu. Sebab itu yang akan membuat meruncing ini akan melebar, akan lumer begitu. Perbanyak. Kalau saya sih, kalau dia kan mungkin jangan Ganjar, jangan Anies. Kalau saya enggak. Turunkan aja ke jalan sebanyak mungkin orang. Izinkan semua partai politik punya calon. Dan biarkan calon ini selama setahun ini berdebat. Sehingga identitas partai politik diwakili oleh calonnya itu. Sehingga saya mengerti kenapa saya memilih partai A atau partai B. Itu yang mesti kita lakukan. Tapi kita juga sembunyi kan di balik kenikmatan punya kandidat sedikit ini gitu loh. Apa Bang, Untuk nikmatnya mengorbankan pikiran gitu. Apa nikmatnya dan kita itu siapa Bang? Ya mereka lah, kalau kita kan masih di luar nih ceritanya kan. Mereka ini kan masih menikmati bahwa Karena kalau Abang bilang kita itu termasuk Abang maksudnya. Iya, kan saya jadi meragukan hebatnya orang-orang ini gitu. Jangan Anies Baswedan mau disuruh rekonsiliasi, ngurus PKS aja belum beres bos. Jadi udahlah, sekarang jangan begitulah berpikirnya. Coba tawarkan ini kembali, ngomong kepada Pak Jokowi, ya kan, bikin perpu, ya kan, pileg aja dulu, capresnya disuruh untuk kampanye buat partainya, supaya kotel efek buat partainya itu diwakili oleh penjuru bicaraan yang baik oleh partainya. Ada 9 partai atau ada 20 partai, biarkan dia punya capres dan nanti dia akan berbicara. Partai ini nanti kalau menang, ini yang akan dia lakukan. Ide saya untuk memimpin Indonesia begini. Enak bos. Kalau ini enggak, ini sembunyi semua bos. Tapi berarti memang ada problem dalam konstruksi ketatanegaraan kita sehingga berujung pada polarisasi Nah, ini. ini kan interpretasi yang salah kalau menurut saya. Kalau ketatanegaraan jelas pasal 6A itu ya, Bung Hasbi ya. Orang itu menang pemilu, calon presiden itu menang pemilu apabila dia menang popular vote 50% plus 1 secara nasional dan menang electoral vote berbasis provinsi dengan rata-rata perolehan suara minimal 20%.
Itu artinya tidak ada satu putaran. Desainnya adalah 2 putaran. Jadi memang harusnya itu tarungkan dulu orang Papua, orang Aceh, orang Sumatera, orang Sulawesi dengan perspektif yang berbeda-beda berdasarkan kepentingan kewilayahan, terutama kami di Papua tertinggal, dan seterusnya Sulawesi, kekayaan kami di Kruk dan sebagainya. Tawarkan itu, munculkan itu perdebatan, enak nontonnya. Nah, ini, Supaya yang lain tidak dipakai, supaya identitas tidak dipakai. Gitu. jadi daripada desain politik di ujung lebih Dari deliberate, awal. kompetisinya Memang diramaikan itu aja. maksudnya, Nah, ini memang itu demokrasi ide begitu. agak baru lagi, nggak baru, tapi dalam konstruksi diskusi ini ada satu desain baru, desain politik baru nih. Loh, kalau saya sih berbagai macam saran untuk social engineering, political engineering itu terbuka loh. Ya. Ya kan desain Bang Fahri juga bisa dilaksanakan. Maksudnya ide yang bagus. Karena saya itu orang yang setuju pileg sama pilpres dipisah. Karena kalau enggak orang berbasis 5 tahun yang lalu. Itu saya setuju. Tapi saya setujunya ada presidensial threshold. Biar lumayan efektif ketika tapi dengan hasil yang terkini. Kan begitu. Jadi tapi kalau teorinya presidensial threshold, dia setuju. Kita maju aja dulu, capres dan partainya kampanye ya satu arus. Nah, kayak begitu. Gitu loh. Jadi Nanti ini setelah partai pileg, saya, orang berkonsolidasi, capres saya. orang calonnya, berkoalisi, gitu loh. orang Enak. berkoalisi. Jadi kalau gitu tuh saya setuju itu. Karena saya ngelihat ada masalahnya dengan pemilu. Tapi desainnya. Tapi kan sekarang kalau Level saya kemungkinannya sekarang ini gimana Bang dalam Nah, konteks itu. hari ini gitu ya? lagi-lagi begitu. Saya itu punya keterbatasan ketika berpikir filosofis dan jangka panjang. Saya ngelihat apa yang ada di depan mata, mana yang akan lebih dulu terjadi. Nah misalnya, ide Bang Fahri itu kalau misalnya MK atau Pak Jokowi mau bikin perpu, kita jalan dengan gitu, ideal sekali. Ideal sekali. Tapi ada kemungkinan nggak bikin kayak gitu. Kecuali kita desak rame-rame. Ya kita desak rame-rame buat kayak gitu, itu enak banget. Ya, kayak gitu. Tapi kalau dengan konstelasi yang sekarang, bukan konstelasi, dengan keadaan aturan yang hari ini, saya mengusulkan cara saya yang tadi. Lebih simpel, lebih sederhana, orang bisa lihat itu. Pilpresnya jadi nggak menarik gitu. Iya mungkin jadi nggak menarik. Tapi lebih pilih mana? Pilpres nggak menarik tapi bangsanya lebih selamat daripada pilpres menarik, bangsanya menuju kapal karam. Gitu. Kalaupun bisa jadi bilang Amerika bisa pulih kok selama 2 tahun. Enggak, saya nggak yakin 2 pemilu ke depan Amerika selamat. To be fair. Fair aja. Saya nggak yakin, mungkin mereka broken duluan daripada, walaupun sejarahnya lebih panjang daripada kita, mungkin mereka broken duluan daripada kita. Tapi ini kan Abang bilang tadi harus kita perlu kalau mau ideal kayak gitu ada yang mendesak sehingga presiden memutuskan ada perpu dan lain-lain. Jadi saya nggak melihat satu ada partai, terobosan hukum yang Iya. luar biasa extraordinary. ini partai yang ada di dalam koalisi pemerintah. Kalau partai di luar kan kayak PKS, kayak Demokrat itu berusaha untuk mengubah itu. Nasdem dalam Nasdem belum mencoba mengubah itu. Jadi kan partai-partai yang di dalam itu menyetujui sebuah aturan yang tidak bisa mereka sanggupi sendiri. Benar ya Pak? Iya, kata Bang Fahri. Yang menyetujui aturan yang mereka tidak bisa sanggupi sendiri gitu. Kalau kekuatan nanti lebih merata lagi, nggak ada satupun Pak. Kalau sekarang kan ada satu partai yang sanggup nih. Kalau nanti kekuatan lebih merata lagi, nggak sanggup lagi. Jadi kalau misalnya partai pemerintah mau, itu akan lebih bagus. Masih ada waktu. Masih ada waktu buat saya kalau partai pemerintah mau. Tapi kalau dua oposisi ini aja yang kerja, KMK. Tapi kalau kekuatan politik lain mau gabung, Nasdem tambah nih sekarang. Nanti siapa tahu mau kayak gitu, ya akan lebih. Karena itu mereka akan meng-create sebuah aturan yang mereka bisa penuhi sendiri. Kalau sekarang bertahan di aturan yang mereka sendiri nggak sanggup. Tapi